funky. My darling, I love you, 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 I love you. Well, hi guys, welcome to my YouTube channel. How are you guys today? I hope you guys are fine. It's been a long time since my last video was updated in August last year, and I'm so sorry for not uploading any video since that month because I have a lot of things that I have to do, guys. Dan kalian juga pasti bingung kenapa ya video-video YouTube-nya nggak ada lagi. Ya, to be honest, videonya aku private semua, cause I think I will start everything new. Oh my god. So this video will be my first video on YouTube. Seperti biasa, sebelum kita ke inti video ini, don't forget to like and subscribe on my YouTube channel, and also turn on the notification. So if you guys still remember, dulu kan sering bikin question box di Instastory, and kalian sering banget kayak gimana sih caranya belajar bahasa Inggris, tipsnya dong gitu. Dan aku nggak pernah bikin video how I learn English, sampai video YouTube aku itu puluhan, dan pada akhirnya nggak pernah upload lagi. Sebenarnya ini tuh rekomen dari awal aku nge-YouTube guys, setahun yang lalu. So maaf banget aku baru bisa bikin sekarang. Oh yeah, one thing you need to know guys, that I make this video doesn't mean that I'm very fluent in English. I'm still learning too. Aku masih berusaha untuk lebih lancar lagi, dan pastinya ningkatin self-confidence aku juga untuk menggunakan bahasa Inggris. Jadi cara pertama aku untuk belajar bahasa Inggris adalah find your own motivation. I know this is so basic, dan mungkin kalian udah sering denger dari beberapa orang yang nge-share tips mereka juga. Why do we need motivation? Setiap hal yang kita lakuin pasti ada alasannya. Kayak kita mau minum ya karena alasannya kita haus dan kita butuh. Sama kayak kalian nonton video ini, pasti kalian juga punya alasannya. Find your own motivation itu gimana sih? Find your own motivation itu kayak reasons, kayak apa sih alasan kalian untuk belajar bahasa Inggris? Nah, nanti hal ini akan menjadi note to yourself every time you want to give up. My own motivation is I want to continue my education abroad. Aku pengen ngelanjutin pendidikan aku di luar negeri, so that's why I need to learn English. What about you guys? Mungkin kalian pengen liburan ke luar negeri atau tinggal di luar negeri. Apalagi bahasa Inggris kan merupakan bahasa internasional, jadi menurut aku penting banget untuk dipelajari. Next, learn 100 words closest to you. So this is what I did. Jadi aku nulis di kertas atau stiker nama-nama benda di sekitar aku menggunakan bahasa Inggris. Lalu aku tinggal tempelin di benda-benda tersebut, dan based on my experience, hal ini membuat aku jadi cepat mengingat kosakata atau vocabulary kayak television, glove, plane, book, phone, dan lain-lain. Cara ini menurut aku efektif banget ya guys. Apalagi kalau misalnya kita lewat atau jalan, kita ngeliat benda tersebut terus ada tempelan bahasa Inggrisnya, kita bakal nginget gitu, terbiasa. Oh, plane, oh, globe, kayak gitu. Karena pasti topik yang kita bahas sehari-hari adalah benda-benda di sekitar kita, around us. Jadi nggak perlu dulu kata-kata yang berat-berat, cukup di sekitar kita dulu yang kita pelajari. Next, know the pattern. Menurut aku, untuk mengetahui pola atau grammar dalam bahasa Inggris itu sangat penting, apalagi masih banyak orang yang bingung apa itu verb, noun, subject, dan sebagainya. So, untuk know the pattern itu sangat penting, dan menurut aku ini adalah base untuk kalian have sentence and conversation. Aku bakal kasih contoh ke kalian ya, grammar yang salah dan benar itu gimana. Oke, listen. Saya suka kue ini. I like very much this cake. No! Ini fatal banget ya guys. The right sentence is I like this cake very much. Satu contoh lagi, kamarnya nggak cukup besar. The room isn't enough big. No, the right is the room isn't big enough. Next adalah imitate. Imitate artinya adalah meniru. Kalian bisa meniru orang-orang yang bisa berbahasa Inggris. How do they pronounce English? Bagaimana caranya mereka ngucapin sesuatu dalam bahasa Inggris. You can imitate your favorite celebrity, your favorite actor or idol. Misalnya, good morning. Kalian bisa ngulang dan niruin cara aku ngomong good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Hal ini membuat kalian bisa mengetahui kosakata baru dan cara mengucapkannya. Kalian dengar, terus kalian tiruin, dan jangan lupa untuk dihafalin.
Next, community atau komunitas. Aku tahu nggak semua dari kita tinggal di lingkungan yang bisa support kita untuk berbahasa Inggris. Mungkin banyak faktornya, salah satunya bisa aja di lingkungan kalian nggak ada yang bisa diajak belajar bareng. Mungkin karena mereka nggak ngerti bahasa Inggris juga. Bahkan yang lebih parah nih, lingkungan kalian malah membuat kalian down. Apa sih sok banget pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya jelek or whatever. Kalau lingkungan kalian seperti itu, ya kalian harus bisa inisiatif cari komunitas belajar bahasa Inggris bareng. Gimana caranya? Aku yakin kalian bakal nemuin banyak banget komunitas belajar bareng gitu dan mudah banget. Misalnya kalian tinggal buka Google terus ketik komunitas belajar bahasa Inggris. Kalian bakal nemu tuh grupnya. Bahkan saking mudahnya link grupnya itu udah dikasih langsung dan kalian tinggal join. Atau kalian juga bisa bikin komunitas sendiri, ajak orang lain yang mau belajar bareng. Nanti cara belajarnya gimana ya? Kalau aku dulu member-membernya sharing materi-materi di sekolah mereka atau hal-hal yang mereka nggak ngerti. Bahkan kita sampai voice note gitu, cara pengucapannya benar apa enggak. Oh ya, aku saranin kalian juga harus pinter-pinter menggunakan internet dan sosial media. Cari komunitas itu bagus banget, tapi kalian juga harus bisa jaga diri. Takutnya kalian mau aja gitu diajak ketemuan sama stranger di dunia maya, dan kita nggak tahu niat setiap orang itu gimana. So, be careful. Next adalah speak to yourself. Kalau misalnya kalian mempunyai lingkungan yang nggak support kalian juga, komunitas juga nggak ada, aku saranin kalian untuk speak to yourself atau berbicara sama diri kalian sendiri. Misalnya, aku sering banget ngomong ke diri aku kalau mau ngelakuin sesuatu. I want to take a shower, I want to eat, I'm so sleepy, the movie is very sad. Mama always says, start every day with a smile. I agree. Your smile is as bright and cheerful as the sun in the sky. Percaya deh, kalau kalian sering speak to yourself, gak butuh waktu lama, English skill kalian akan meningkat pesat. And last adalah learn English in your own way. Belajar bahasa Inggris dengan cara kalian sendiri. Yang suka main game atau nonton film, denger lagu, dengerin podcast, dan sebagainya, ini akan sangat membantu kalian. Misalnya, kalau aku dulu sering banget nonton film berbahasa Inggris dan aku masih pakai subtitle Indonesia. Lalu next, aku putar ulang film itu menggunakan subtitle English, lalu aku putar ulang film itu lagi tanpa menggunakan subtitle. Hal ini akan memaksa aku untuk memahami film tersebut. Bisa juga dari lagu bahasa Inggris, kemudian kalian cari artinya. Di situ kalian akan menemukan banyak kosakata baru. Aku saranin untuk film, lagu, bahkan buku, kalian bisa pakai yang versi anak-anak. Film diganti jadi animasi, lagunya anak-anak, bukunya jangan yang berat-berat. Kalian bisa pakai komik, karena yang versi anak-anak bahasanya lebih mudah dan ringan. Jadi kalian bisa belajar dari dasar-dasarnya dulu, pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Belajar dengan cara kalian sendiri ini akan sangat mudah. Why? Karena ketika kita melakukan sesuatu hal yang kita suka, kita nggak akan merasa terbebani dan lebih cepat pahamnya, lebih cepat nyerapnya gitu. Oke semuanya, that's it how I learn English, dan aku mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya kalian start to learn English, ingat be prepared to embracing yourself. Bersiaplah untuk mempermalukan diri kalian sendiri. Jangan kesel kalau ada yang koreksi kalian, jangan juga marah kalau ada yang ngetawain. Mungkin karena dia paham sama bahasa Inggris, jadi menurut dia kalau kita melakukan kesalahan menggunakan bahasa Inggris itu adalah hal yang lucu. Dan jangan takut kalau ada yang bilang kalian sok Inggris, tetap keep going. Jangan juga bilang kayak aku udah ngikutin semua tips dan metode belajar dari A, B, C, tapi tetap aja tuh nggak lancar bahasa Inggris. Gak ada yang instan di dunia ini, semuanya butuh proses. Aku juga masih belajar dan terus berlatih supaya bahasa Inggrisnya makin lancar. So yeah, I hope you guys like this video dan aku harap video ini bermanfaat. Don't forget to like, comment, share, and subscribe on my YouTube channel, and also turn on the notification. Bye, see you in the next video.